Alhamdulillah الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا إلى في دينه المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر إلى وجهه الكريم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أي سيد سند عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya tanpa terhitung jumlahnya. Khusus kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan di dalamnya diterima sebagai amal soleh dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam mari senantiasa kita turunkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan dan teladan sempurna bagi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia, khususnya beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah menjadi kewajiban bagi khatib pribadi untuk mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu istiqamah dan menunaikan kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Dengan takwa itu artinya kita sedang mempersiapkan bekal untuk kita bawa menuju akhirat, karena pada hakikatnya dunia adalah tempat kita menanam dan akhirat adalah tempat kita memanen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah semua berada di pertengahan akhir bulan Ramadan. Tak lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Namun perlu kita syukuri bahawa dengan berpuasa di bulan ini, kita tak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga melatih kesabaran, keikhlasan serta kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perlu kita ketahui bahawa setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki cara dan pemahaman yang berbeda.
Ada yang sekadar menahan diri dari makan dan minum, dan ada juga yang menahan ucapan untuk tidak berkata kotor, menahan mata untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang benar-benar menjadikan puasa kali ini sebagai momen untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ghazali mengatakan ada tingkatan orang berpuasa. Yang pertama yaitu puasa orang awam, yang kedua puasa orang pilihan, dan yang ketiga puasa orang istimewa. Dikatakan di yang mujin di Ghazali mengatakan amma shaumul umum fa huwa kaful batni wal farji. Adapun puasa orang awam yaitu menahan perut dan maluan dari memenuhi syahwat. Dan adapun puasa yang kedua itu amma shaumul khusus fa huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'il jawarih anil atham. Adapun puasa orang pilihan yaitu menahan telinga, menahan mata, menahan lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Dan puasa orang yang ketiga yaitu amal shaumul khususul khusuf fa shaumul qalbi an himamid diniyah wa afkari dunyawiyah wa kafu amma siwallahu bikulliyah. Adapun puasa orang yang istimewa yaitu puasa hati dari keinginan yang rendah dan pikiran duniawi serta menahannya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas di tingkat manakah puasa kita berada? Apakah kita masih berada di tingkat orang awam yang sekadar menahan lapar dan haus, ataukah kita sudah berada tingkatkan orang yang istimewa yang menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat, atau bahkan kita telah mencapai puncak kesempurnaan dengan menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisa Ramadan yang masih ada ini merupakan waktu yang tepat untuk merenungi hal ini, agar puasa yang kita jalani tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menjadi jalan menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini berada di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyifati awsatul maghfirah, yaitu yang mana hari-hari ini masa-masa maghfirah, masa-masa Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya. Pada hari ini setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, doa-doa lebih mudah dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni bagi orang yang bersungguh-sungguh dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita memanfaatkan sisa hari-hari Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan berbagai amal soleh lainnya. Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh rahmat ini dan penuh ampunan ini berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan dalam diri kita, yaitu perubahan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, faqala inna Jibrila atani faqala man adraka syahr Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar wa ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Artinya sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmat Allah. Maka katakanlah amin wahai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak menyia-nyiakan Ramadan, sebab pada bulan yang penuh rahmat ini dan bulan penuh ampunan ini sesungguhnya masih tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan sisa waktu Ramadan dengan membanyak istighfar, dengan meningkatkan ibadah serta memperbanyak amal soleh, dengan biarkan bulan Ramadan
Jangan biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ampunan dan keberkahan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunannya. Ini asal kalam Allah malikin alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi qawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fa'ansitu lahu wa'ansitu lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa bima fihi min ayatin dzikril hakim. تقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم للمسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى